di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, masyarakat hidup damai di tengah hutan lebat yang mereka anggap suci. Namun, ketamakan mulai merayap di hati beberapa warga desa yang tergiur oleh hasil hutan yang melimpah. Di sisi lain, sesepuh desa, Pak Rahmat, terus mengingatkan mereka bahwa hutan memiliki penjaga yang tidak boleh diganggu. Tapi cerita itu dianggap mitos belaka, terutama oleh Arman, pria muda yang ambisius. Pada suatu malam yang aneh, seorang wanita muncul di tepi desa. Tubuhnya ramping dengan kulit seputih pualam, dan wajahnya begitu cantik sehingga membuat siapapun yang melihatnya tertegun. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Sari, seorang musafir yang tersesat di hutan. Kehadirannya segera menarik perhatian banyak pria di desa, termasuk Arman. Dengan suara lembut yang menggoda, ia meminta tempat berlindung sementara, dan tanpa pikir panjang, Arman mempersilakannya tinggal di rumahnya. Namun, bagi Pak Rahmat, kehadiran Sari terasa janggal. Matanya yang seperti menembus jiwa, senyumannya yang tak pernah lepas, dan caranya bergerak seperti menari, semuanya terlalu sempurna. Tapi siapa yang akan mendengarkan seorang tua seperti Pak Rahmat? Dalam beberapa hari, Sari menjadi pusat perhatian di desa. Wanita-wanita desa mulai membicarakannya di balik punggung, iri dengan kecantikannya yang seperti bidadari. Para lelaki, di sisi lain, berlomba-lomba mencari perhatian darinya. Ia selalu berpakaian sederhana tetapi tetap mampu menonjolkan lekuk tubuhnya, membuat siapapun yang berbicara dengannya merasa seperti mereka adalah satu-satunya orang di dunia. Sari sering terlihat berjalan-jalan di sekitar desa, dengan senyuman lembut yang membuat orang-orang lupa akan tugas mereka. Bahkan anak-anak desa menyukai kehadirannya, meskipun seringkali mereka mengaku mendengar suara desis aneh ketika berada terlalu dekat dengannya. Tapi anehnya, tak seorang pun yang merasa takut. Pesona Sari seperti kabut yang memabukkan. Di balik pesonanya, Sari perlahan menggali informasi tentang desa. Ia bertanya kepada Arman tentang hutan dan apa yang dilakukan warga di dalamnya. Arman, yang sudah tergila-gila padanya, tanpa ragu menceritakan semua rencana mereka untuk menebang pohon dan mengambil hasil hutan. "Kau benar-benar berani," Sari berkata sambil tersenyum menggoda. "Tapi ingat, hutan ini bukan milikmu saja." Sari semakin sering menghabiskan waktu dengan Arman, memikatnya dengan gerakan lembut dan tatapan matanya yang tajam. Arman merasa dirinya seperti raja di dunia kecilnya, dengan Sari sebagai ratunya. Suatu malam, Sari mengundang Arman berjalan-jalan ke tepi hutan. Ia mengenakan kain panjang sederhana, tetapi cara ia melangkah membuat setiap pria yang melihatnya sulit berpaling. Di tepi hutan, Sari berbicara tentang kekuatan alam. "Hutan ini hidup," katanya sambil menatap lebatnya pepohonan. "Ia mendengar, ia melihat, dan ia akan membalas jika kita tak menghormatinya." Arman tertawa mendengar itu, lalu mencoba menyentuh tangan Sari, tetapi Sari menepisnya dengan lembut. "Ada hal-hal yang tidak bisa kau miliki." "Arman," ia katanya dengan suara lembut yang menggetarkan hati. Namun, setelah malam itu, Arman merasa seperti terobsesi. Setiap malam, ia bermimpi tentang Sari. Sosok wanita itu tampak semakin nyata dalam pikirannya, membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Di saat yang sama, hal-hal aneh mulai terjadi di desa. Hewan ternak menghilang, dan beberapa warga mengaku melihat bayangan ular besar di pinggir hutan. Warga desa mulai resah dengan hal-hal aneh yang terjadi. Tetapi Sari tetap terlihat tenang, bahkan semakin sering muncul di tempat-tempat umum. Ia berbicara dengan semua orang, memberikan senyuman yang menenangkan, tetapi tetap meninggalkan rasa misteri. Para lelaki, termasuk mereka yang sudah menikah, merasa seperti tertarik ke dalam pusarannya. Pak Rahmat mencoba mendekati Sari dan memperingatkannya. "Kau bukan dari sini, dan aku tahu kau bukan orang biasa," katanya dengan nada tegas. Tapi Sari hanya tersenyum dan berkata, Aku hanya seorang wanita yang ingin hidup damai." Namun, tatapan matanya yang tajam membuat Pak Rahmat yakin bahwa ia tidak sepenuhnya manusia. Di malam hari, Sari kembali ke rumah Arman. Kali ini, ia berbicara lebih terbuka. "Ketamakanmu akan menghancurkan desamu," katanya. Tapi Arman yang terpikat oleh kecantikannya tidak mendengarkan.
Ia malah berjanji bahwa setelah mereka berhasil mengambil semua yang ada di hutan, ia akan menjadikan Sari sebagai pendamping hidupnya. Sari tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu di balik senyumannya yang terasa dingin. Ketika kelompok Arman mulai menebang pohon terbesar di hutan, Sari muncul tiba-tiba di tepi lokasi. Dengan pakaian putih sederhana yang melambai tertiup angin, ia tampak seperti malaikat di tengah kegelapan malam. Para pekerja berhenti sejenak, terpesona oleh kecantikannya. "Hentikan," katanya dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Tapi tak seorang pun berani menentang perintah Arman. Ketika pohon pertama tumbang, tubuh Sari berubah. Kulitnya yang putih berubah menjadi sisik berkilauan, matanya menyala kuning, dan tubuh bagian bawahnya memanjang menjadi ekor ular. Para pekerja menjerit ketakutan dan melarikan diri, tetapi Arman tetap di tempatnya, terperangkap antara rasa takut dan daya tarik yang tak bisa ia lawan. Sari mendekat, mengitari Arman dengan tubuh ularnya yang besar. "Kau ingin semuanya, Arman," katanya dengan suara yang dalam dan dingin. "Tapi ketamakanmu akan menghancurkanmu." Ia tidak mencelakainya, tetapi meninggalkan Arman dengan rasa takut yang begitu mendalam sehingga ia tidak bisa lagi berpikir waras. Sari kembali ke desa dalam wujud manusianya, tetapi kali ini ia tidak lagi tersenyum. "Hutan ini telah memberi peringatan, tetapi kalian tidak mendengarkan," katanya kepada warga desa. Warga yang dulu tergila-gila padanya kini mulai merasa ketakutan. Namun, Sari tetap berdiri dengan anggun, seperti ratu yang memberikan perintah terakhir. Arman mencoba memohon ampun, tetapi Sari hanya menggeleng. "Kau tidak memohon pada manusia, Arman. Kau memohon pada alam yang telah kau khianati." Setelah itu, Arman menghilang tanpa jejak, diduga terperangkap di dalam hutan, tak pernah kembali. Setelah kejadian itu, desa perlahan kembali normal. Warga berhenti mengeksploitasi hutan dan mulai hidup lebih sederhana. Namun, kisah tentang Sari, si siluman ular yang cantik dan menggoda, menjadi legenda di desa itu. Mereka percaya bahwa Sari masih mengawasi mereka, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Di ujung hutan, Sari berdiri, kembali dalam wujud manusianya. Angin membelai rambutnya, dan ia tersenyum tipis. "Hutan ini akan selalu memiliki penjaganya," bisiknya sebelum menghilang ke dalam gelap, meninggalkan desa dengan pelajaran berharga tentang keserakahan manusia.